Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Ramayani binti Muhammad Roshid. Saya merupakan Kepala Perpustakaan di UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional tahun 2025, saya ikut berpartisipasi mengikuti Lomba Apresiasi GTK tahun 2025 kategori GTK Transformatif dengan kategori peserta tenaga perpustakaan sekolah. Kali ini saya akan berbagi praktik baik saya terkait tentang inovasi layanan perpustakaan sekolah, yaitu transformasi peran perpustakaan sekolah dengan lakat, literasi, dan kreativitas anak terpadu. Berikut ini merupakan video praktik baik saya. Selamat menyaksikan. Perpustakaan merupakan akses dan ruang bagi elemen masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi. UPT SMP Negeri 1 Silima Pungga-Pungga memiliki perpustakaan sekolah yang bernama Pustaka Imajinasi, yang berlokasi di Jalan Gereja nomor 74 Parongil, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Sekolah ini memiliki reputasi yang baik. Seluruh program sekolah diselaraskan dengan visi dan misi yang ada di sekolah. Salah satunya adalah pengembangan dan peningkatan literasi di sekolah lewat pemanfaatan perpustakaan sekolah. Berdasarkan hasil rapor pendidikan mulai tahun 2022 sampai tahun 2025, kemampuan literasi murid mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun di tahun 2025 mengalami sedikit penurunan sekitar 1,20% dibandingkan skor rapor pendidikan sebelumnya di tahun 2024 sekitar 75,56% di kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks bacaan. Walaupun demikian, diperlukan usaha dan kerjasama yang baik dengan petugas perpustakaan sekolah dalam meningkatkan kemampuan literasi siswa, sekaligus sebagai upaya meningkatkan peran perpustakaan sekolah untuk memberdayakan kemampuan literasi siswa dalam berbagai konteks. Kemampuan membaca ini hanya salah satu kemampuan dasar yang hendaknya ditindaklanjuti, karena membaca adalah salah satu keterampilan yang memiliki peran penting dalam aspek perkembangan intelektual dan ilmu pengetahuan. Sebagai tenaga perpustakaan, banyak hal yang saya alami dan temukan sejak saya menjalankan tugas sebagai tenaga perpustakaan. Berbagai cara dalam rangka proses perbaikan sudah saya lakukan, salah satunya adalah dimulai dari ruangan perpustakaan yang merupakan salah satu daya tarik siswa ingin berkunjung ke perpustakaan, yaitu mendesain ulang tata ruangan perpustakaan yang awalnya ruangan tersebut terasa sumpek karena susunan buku yang tidak beraturan, debu menempel di setiap sudut, tidak adanya ruangan untuk siswa menikmati bacaan buku dengan lebih santai. Sejak dilakukan pembenahan tata ruang perpustakaan, awalnya siswa antusias untuk datang membaca buku, sehingga akhirnya petugas perpustakaan menemukan data kurangnya pengunjung yang datang ke perpustakaan. Hal ini dibuktikan dari rekapan buku kunjungan perpustakaan dan buku peminjam siswa. Saya mengevaluasi kembali kinerja pelayanan perpustakaan dengan melakukan survei kepada 194 siswa secara acak, masing-masing kelas mulai dari kelas 7, 8, dan kelas 9. Dan juga melakukan proses wawancara dengan siswa secara langsung sehingga didapati sekitar 40% siswa tidak ke perpustakaan saat jam istirahat dikarenakan bosan membaca seperti biasa di kelas. Artinya minat membaca siswa rendah. Berdasarkan hasil survei awal inilah yang menjadi data awal saya untuk mencari tahu penyebab rendahnya minat siswa membaca di perpustakaan. Melalui sesi tanya jawab, maka dapat disimpulkan beberapa poin identifikasi masalah. Di antaranya adalah 1. Kurangnya motivasi untuk membaca buku di perpustakaan. 2. Program perpustakaan hanya sekedar membaca saja. 3. Tidak ada feedback atau umpan balik yang didapatkan siswa. 4. Kurangnya minat siswa dalam mencari informasi di buku. 5. Perpustakaan hanya sekedar tempat peminjam buku dan membaca buku di tempat. 6. Standar pelayanan perpustakaan yang belum optimal. 7. Masih dipengaruhi pemikiran bahwa perpustakaan hanya untuk kutu buku saja. Berdasarkan rumusan permasalahan, saya lebih tertarik untuk mengembangkan sebuah program yang mampu meningkatkan daya tarik siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Adapun program tersebut nantinya berisi berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan minat baca siswa di perpustakaan dan berkunjung ke perpustakaan.
Tantangan utama dalam situasi ini adalah bagaimana saya mendesain sebuah program yang berkelanjutan dan nantinya akan menjadi program prioritas sekolah dalam meningkatkan literasi serta program yang menjadi sebuah budaya sekolah. Salah satu tantangan terbesar adalah menjalin komunikasi yang baik dengan komunitas dan sekolah terkait umpan balik yang didapatkan siswa dari keterlibatan aktif mereka secara sukarela berkunjung ke perpustakaan sekolah untuk membaca buku dan melakukan aktivitas lainnya. Tantangan lainnya adalah melibatkan siswa dalam proses pelayanan perpustakaan sekolah. Setelah mengidentifikasi tantangan tersebut, saya memutuskan untuk menerapkan LAKAT, Literasi and Kreativitas Anak Terpadu, sebagai salah satu program berkelanjutan. Saya memulainya dengan melakukan sharing curah pendapat dengan tenaga perpustakaan yang ada di sekolah. Selain itu juga, saya membaca literatur tentang program perpustakaan sekolah yang sukses diberdayakan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Dan mengadopsi contoh praktik baik dari kegiatan literasi pada saat saya mengikuti bimbingan teknis terkait tentang pelayanan perpustakaan. Langkah pertama adalah merancang sebuah program yang mencakup berbagai aspek keterampilan, kebutuhan, dan minat siswa. Saya mulai mengidentifikasi beberapa masukan dari beberapa siswa dengan cara menyebarkan angket berupa beberapa pertanyaan mendasar tentang kebutuhan siswa di perpustakaan sekolah. Setelah melakukan penyebaran angket dan mengetahui hasil akhir dari angket tersebut, saya juga melibatkan kepala sekolah, wakil kurikulum. Saya juga mengadakan pertemuan dan berdiskusi dengan siswa untuk membahas program apa yang diinginkan siswa sesuai dengan isi angket tersebut. Langkah berikutnya adalah siswa terlibat aktif dalam kegiatan LAKAT. Di antaranya adalah siswa yang meminjam buku akan diberikan tugas untuk meresume atau meresensi buku tersebut sesuai dengan petunjuk yang ada di mading perpustakaan sekolah. Batas waktu peminjaman buku yang awalnya hanya sekitar 3 hari menjadi 7 hari. Dan hasil resensi akan diperiksa dan diparaf oleh tenaga perpustakaan. Melaksanakan Sanobar, Sabtu nonton bareng, dengan memanfaatkan rumah pendidikan sebagai salah satu sumber inspirasi belajar. Banyak sekali wawasan yang diperoleh, terutama di ruang murid. Di sana terdapat sumber belajar dan buku bacaan digital yang menarik. Memajang hasil karya terbaik siswa di mading perpustakaan sekolah, yang bukan hanya sekedar berisi tulisan, bisa juga berupa karya seni seperti lukisan. Saya juga memanfaatkan grup WhatsApp untuk kegiatan belajar terkait kemampuan berpikir siswa, seperti memberikan satu soal setiap 2 kali dalam seminggu yang dibuat dengan polling. Selain itu juga, untuk menumbuhkan rasa percaya diri siswa dan membuat mereka merasa dilibatkan dalam keberlangsungan program dan kegiatan perpustakaan sekolah, maka disusunlah piket harian perpustakaan. Setelah beberapa bulan menerapkan program LAKAT, saya melakukan refleksi terhadap hasil yang dicapai. Adanya program LAKAT ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalaman belajar siswa khususnya. Siswa merasa lebih aktif dan termotivasi karena mereka dapat berinovasi dan berkreativitas dengan kemampuan literasi mereka. Hal ini membantu mereka merasa lebih percaya diri sehingga dalam proses pembelajaran di kelas, siswa lebih mudah paham materi yang diajarkan oleh guru, mudah mengerti dan memiliki olah kata yang bervariasi dalam komunikasi sehingga kemampuan mereka menjadi lebih baik. Hal terbaik yang didapatkan siswa adalah adanya apresiasi sekolah buat siswa yang sering meresensi buku. Apresiasi ini berupa pengumuman siswa terbaik masing-masing kelas yang banyak mendapatkan resensi buku. Selain itu juga, siswa diikutsertakan dalam kegiatan webinar seputar literasi sehingga mendapatkan reward atau door prize dari panitia penyelenggara, bahkan dari penulis. Secara keseluruhan, inovasi layanan perpustakaan sekolah ini memberikan manfaat yang baik dan membawa perubahan positif dalam lingkungan belajar siswa di sekolah. Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat membantu siswa merasa dihargai dan mampu berkembang dalam proses pembelajaran mereka lewat transformasi peran perpustakaan sekolah dengan LAKAT.